Jangan sambil apa? Jangan sambil check out belanjaan ya. Wahai nama taqra'ul Qur'ana mata turid. Kalau kamu baca Quran, apa dong yang kamu pengenkan? Turidu ma indallah, karena kamu pengen mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Wahai nama tasum, wahai nama tasaddaqu, fa anta sa'ilun bi fi'lika. Kamu puasa, kamu bersodako, kamu ngapain aja yang itu memang sudah perintahnya Allah, tidak lain adalah kamu pengen atau butuh atau perlu kepada Allah kan? Ya, kamu perlu kepada Allah. Fadu'a taratan yakun bisu'al shorihin. Ya kadangkala memang doa itu dengan permintaan yang tegas, yang jelas. Rabbi ufirli, Rabbi ruzuqni, dan seterusnya. Kita minta kepada Allah kan, kita kadangkala terang-terangan, ya Allah beri dong saya uang nggak pakai kerja gitu ya katanya. Itu di kitab hikam ada lah adik-adik ya, cerita cerita anekdot tapi ya itu ilmu banget ya. Ya Allah, tolong dong saya dikasih uang tanpa dikasih rezeki tanpa bekerja gitu ya. Dikasih rezeki tanpa bekerja. Ternyata dikabulkan sama Allah, dia masuk penjara. Nah, dia masuk penjara kan dapat makan gratis kan. Ya, ini kisah-kisah anekdot tapi bener ya di kitab hikam. Terus ada lagi, ya Allah, apa, saya pengen wanita-wanita itu suka sama saya gitu. Doanya begitu karena pengen jodoh gitu ya. Ternyata dikabulkan sama Allah, bentuknya apa? Dia ditakdirkan jadi tukang sayur, tukang jualan. Ya, jualan sayur, jualan kebutuhan masakan gitu loh. Ya kan dikelilingi wanita-wanita kan, beli gitu kan. Ya, terus ada juga itu yang baru kapan hari Ustadz nonton, ada VT orang Arab gitu ya cerita, ada seseorang yang berdoa, ya Allah beri saya 11 miliar gitu kan. Ya Allah beri saya 11 miliar gitu ya. Terus waktu berlalu tidak kunjung terwujud, suatu saat yang terjadi adalah apa? Anaknya jadi korban pembunuhan. Otomatis kalau di Arab Saudi karena pakai hukum hudud ya, pakai kemudian harus bayar diat. Nah, bayarnya sampai senilai 11 miliar. Ya terwujud doanya tapi dalam bentuk yang tidak kita sukai kan. Nah seperti itu, makanya kalau kita berdoa kepada Allah ya yang agak rinci seperti itu tadi ya. Ya, wa taratan yakunu bilisanil hal, kadangkala kita berdoa itu dengan ucapan apa dalam bahasa kita itu bahasa tubuh lah. Dalam kita itu bahasa tubuh. Itu termasuk bentuk doa loh. Ya, adik-adik masih ingat gak beberapa bulan yang lalu lah kayaknya Ustadz Brili menceritakan banyak cerita-cerita generasi salaf, orang-orang zaman dulu yang dalam kesehariannya itu khusyuk, tidak hanya di dalam sholat ya, di luar sholat itu khusyuk sekali. Nah, itu namanya lisanul hal. Jadi kita berdoa kepada Allah dalam bentuk bahasa tubuh itu gimana? Yaitu kita ya tasaddaqu wa yasumu yaqra'ul Qur'an yadhkurullah. Kita sedekah, kita puasa, kita membaca Quran, kita berzikir kepada Allah ya. Bahwa sa'ilun, dan orang yang seperti itu adalah meminta kepada Allah kondisinya ya. Wa huwa limadza yaf'alu hadza. Terus kalau enggak dalam maksud meminta kepada Allah, terus buat apa dong? Wal insanu la yaf'alu syai'an illa syai'in. Manusia itu enggak mungkin berbuat sesuatu tanpa ada tujuan sesuatu. Fa huwa yaf'alu hadhil ibadat wa ta'at raja'a ma indallah. Kalau kita ngibadah apapun, kita soleh apapun itu kan karena kita ada butuhnya sama Allah. Illa man fasadat niyyatuhu, kecuali orang yang niatnya jelek. Ya, niatnya jelek itu seperti yang Ustadz ingatkan ngaji pekan kemarin itu kan. Ada adik-adik harus hati-hati nanti kalau sudah dewasa, sudah bekerja ya.
jangan sampai memanfaatkan agama untuk dunia. Maksudnya mengkomersialisasi, memperalat agama ya, karena banyak zaman sekarang ya mohon maaf, karena jadi pejabat terus dia tampil seolah-olah soleh, seolah-olah ilmunya banyak, tapi dia di balik itu ternyata punya black side, ya, black side, sisi hitam. Ya, adik-adik pernah kan juga Ustadz pernah bilang bahwa dark side ya, mohon maaf, dark side, sisi gelap. Banyak orang-orang yang punya sisi gelap gitu, yang kelihatannya soleh, kelihatannya alim, kelihatannya baik ya, seperti motivator nomor 1 di Indonesia yang mungkin adik-adik nggak pernah dengar, inisialnya MT. Itu luar biasa. Ternyata di balik itu kebongkar dia itu adalah orang yang mengingkari nasab anaknya sendiri. Wah, itu akhirnya dia sudah nggak jadi motivator lagi, nggak ada orang yang dengerin omongannya. Ya, itu ya. Ya makanya jangan sampai punya dark side, sisi gelap. Jangan sampai ada ya. Berarti kita bermuka dua dong. Ya, itu namanya munafik ya. Bahwa yuridu bidzalikal mahmadata waria wa sum'ata. Ya, jadi orang berbuat soleh kalau tujuannya bukan Allah, orang ada ikut kajian kok tujuannya bukan Allah, ya berarti dia cuma pengen cari popularitas, cari beken, pansos, ya. Pansos gitu ya. Nas'alullah al-afiyata lil jami'. Semoga kita memohon kepada Allah keselamatan dari semua itu. Waqad dzakara ba'du ahli al-'ilmi ihtimalun. Jadi gimana? Waqad dzukira ba'du ahli al-'ilmi ihtimalun. Kok ihtimalun ya? Kok ihtimalan ya? Ya mohon maaf ini dari aslinya ya. Waqad dzakara ba'du ahli al-'ilmi ihtimalan, mungkin gitu maksudnya. Kal Imam Nawawi rahimahullahu fa in qala dzikra laysa bid'an fa jauh min wajhaini masyhuraini ahduma anna hadza dzikra yastaftihu bihi du'a. Nah, di sini ini ada penjelasan dari Imam An-Nawawi bahwa zikir itu adalah pembuka doa. Nih, diperhatikan adik-adik. Zikir itu adalah pembuka doa. Jadi kalau adik-adik berdoa itu justru sebaiknya adalah perbanyak zikir. Ya, itu ini sebagai teladan ya adik-adik, Ustadz Brili amalkan betul gitu ya. Sampai-sampai seringkali itu sungkan untuk meminta kepada Allah karena merasa masih sedikit zikirnya. Ya. Sehingga kalau berdoa itu banyakin zikir terlebih dahulu. Nah, pekan kemarin itu kan Ustadz ngajarin, atau pekan sebelumnya ya, Ustadz Brili ngajarin doanya Sayyidah Aisyah. Masih ingat atau enggak ini adik-adik? Ya, masih ingat atau enggak? Doanya Sayyidah Aisyah terkait Asmaul Husna. Nah, itu dibaca sebelum berdoa. Allahumma, yang belum hafal dihafalkan. Allahumma inna nas'aluka bijami'i asma'ikal husna ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka bismikal azimil a'zamil kabiril akbari alladhi man da'aka bihi ajabta wa idza sa'alaka bihi a'taitah. Itu doanya Sayyidah Aisyah. Ketika nanya ke Rasulullah, apa dong doa yang paling didengerin Allah, yang paling diwujudkan Allah gitu ya. Maka Rasulullah ngasih challenge, ya coba kamu langsung aja wudhu, sholat, terus berdoa. Itu gimana doamu coba? Nah, ternyata Sayyidah Aisyah langsung mengucapkan itu tadi. Maka setelah doa Rasulullah ngasih review bintang 5 sama Rasulullah. Kamu top, kamu sudah benar
kamu mendapatkan ilham dari Allah untuk berdoa yang benar seperti itu. Itu ya adik-adik ya. Tayyib.